Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Akhyar dari kelas Pendidikan Matematika 2 semester 6 UIN Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh 413 dan definisi limit. Yang pertama, contoh 413. Untuk interval terbuka A1 sama dengan 0,1, setiap titik interval tertutup 0,1 adalah titik kelompok dari A1. Kelompok ini saya maksudkan ialah cluster. Berarti kelompok itu sama dengan cluster. Perhatikan bahwa titik 0,1 adalah titik kelompok atau cluster dari A1, tetapi bukan milik A1. Semua poin dari A1 adalah titik-titik cluster dari A1. Yang B, himpunan terbatas tidak memiliki titik cluster. Yang C, himpunan tak terbatas N tidak memiliki titik cluster juga. Yang D, himpunan A4 sama dengan 1/n, di mana N elemen dari N. Hanya memiliki titik 0 sebagai titik cluster. Tidak ada titik atau poin dalam A4 adalah titik cluster dari A4 itu sendiri. Yang E, himpunan A5 sama dengan yang E, jika I sama dengan 0,1, maka himpunan A5 sama dengan I iris Q terdiri dari semua angka rasional di I. Ini mengikuti dari teorema kepadatan 2.4.8 bahwa setiap titik di I adalah titik cluster di A5. Setelah membuat cara yang singkat ini, sekarang kita kembali ke konsep limit fungsi di titik kelompok domainnya atau titik cluster domainnya. Sekarang saya lanjutkan tentang definisi limit. Kita lihat dari pengertian dari definisinya bahwa misalkan A subset dari bilangan real dan misalkan C adalah titik kelompok A, untuk fungsi f A menuju bilangan real, bilangan asli L dikatakan sebagai limit f pada C jika mengingat setiap epsilon lebih besar dari 0 dan ada lambda lebih besar dari 0, seperti itu, bahwa jika X elemen dari A dan 0 lebih kecil dari mutlak X kurang C lebih kecil dari lambda, maka mutlak Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Maksudnya ialah apabila ada nilai limit X menuju C, Fx sama dengan L jika untuk setiap bilangan epsilon lebih kecil dari 0, terdapat bilangan lambda lebih kecil dari 0, sehingga untuk setiap X elemen dari DF ini daerah fungsi dengan 0 lebih kecil dari mutlak X kurang C lebih kecil dari lambda, berlaku juga
mutlak fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Sebagai catatan, limit fx, catatannya ialah apabila limit fx untuk x mendekati C, mungkin ada walaupun f tidak terdefinisikan di C. Jadi inilah maksud dari definisi limit yang sudah saya artikan di buku, bahwa kesimpulannya ialah jika nilai limit x menuju C, fx sama dengan L, jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan lambda lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap x elemen dari df dengan 0 lebih kecil dari x kurang C lebih kecil dari lambda, maaf saya kalat, 0 lebih kecil dari mutlak x kurang C lebih kecil dari lambda, berlaku juga mutlak fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Catatannya ialah apabila limit fx ini untuk x mendekati C mungkin ada, walaupun f tidak terdefinisikan di C. Untuk lebih jelasnya, saya buat contoh. Contohnya, buktikan bahwa limit x menuju 2 dari fungsi 2x kurang 1 sama dengan 3. Diperhatikan bahwa penjelasannya ialah Diperhatikan bahwa mutlak dari fungsi 2x kurang 1 kurang 3 sama dengan mutlak 2x kurang 4 sama dengan mutlak 2 dikali mutlak x kurang 2 sama dengan 2 dikali mutlak x kurang 2. Diberikan bilangan epsilon lebih kecil dari 0 sebarang apabila diambil lambda sama dengan epsilon per 2, maka untuk setiap x di dalam domain F yang memenuhi
0 lebih kecil dari mutlak X kurang 2 lebih kecil dari lambda berlaku yaitu mutlak Fx kurang 3 sama dengan mutlak 2x kurang 1 2x kurang 1 tutup kurung dikurang 3 sama dengan 2 dikali mutlak x kurang 2 lebih kecil dari 2 lambda sama dengan 2 epsilon 2 kali epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi berdasarkan limit fungsi diperolehlah limit x menuju 2 dari fungsi 2x dikurang 1 sama dengan 3. Keterangannya dari definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang pertama, karena nilai lambda biasanya tergantung di epsilon, kita terkadang akan menulis lambda dikali epsilon, bukannya lambda untuk menekankan ketergantungan ini. Yang B, ketidaksamaan 0 lebih kecil dari X kurang C. Saya ulangi, ketidaksamaan 0 lebih kecil dari mutlak X kurang C setara dengan mengatakan X tidak sama dengan C. Lalu, jika L adalah limit F pada C, maka kita juga mengatakan bahwa F menyatu dengan L pada C. Kita sering menulis L sama dengan limit X menuju C dari fungsi fx atau L sama dengan limit X menuju C dari F. Kita juga mengatakan bahwa fx mendekati L sebagai X mendekati C. Tetapi perlu dicatat bahwa poin sebenarnya tidak bergerak kemana-mana. Simbolnya yaitu fx menuju L sebagai X menuju C. Kadang-kadang juga digunakan untuk mengungkapkan fakta bahwa f memiliki limit pada C jika limit f pada C tidak ada. Kita katakan bahwa f berbeda di C. Hasil pertama kita adalah bahwa nilai L dari limit tersebut ditentukan secara unik. Keunikan ini bukan berarti bagian dari definisi limit, tetapi harus disimpulkan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in